Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Anwar Taufik Rahmat MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam, dan yang saya cintai teman-teman Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi. Perkenalkan, kami dari kelas B Ekonomi Pembangunan, kelompok 6 yang beranggotakan saya Utari Nur Fazriyati, kemudian 3 rekan saya yaitu Aceh Nurdini Lia, Iin Winabella, dan Rifa Lutfiana. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai masyarakat madani dalam perspektif Islam dan pemberdayaan masjid. Oke, materi pertama mengenai pengertian masyarakat madani yang akan disampaikan oleh Saudara Iin Winabella. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Yang pertama mengenai pengertian masyarakat madani. Masyarakat madani adalah konsep masyarakat yang mempunyai sifat secara universal, sehingga perlu penyesuaian dan disampaikan pengertiannya apabila konsep masyarakat madani ini akan diterapkan di Indonesia. Karena konsep masyarakat madani lahir dari masyarakat asli. Dan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Iin Winabella. Selanjutnya adalah masyarakat madani dalam perspektif Islam yang akan disampaikan oleh Saudara Rifa Lutfiana. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Masyarakat madani dalam perspektif Islam. Konsep masyarakat madani menurut Islam adalah bangunan politik yang demokratis, partisipatoris, menghormati dan menghargai publik seperti kebebasan hak asasi, partisipasi, keadilan sosial, dan menjunjung tinggi etika dan moralitas. Adapun bagian dari masyarakat madani dalam perspektif Islam. Yang pertama, umatan wahidan. Umatan wahidah adalah suatu umat yang bersatu berdasarkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengacu kepada nilai-nilai kebijakan. Umat tersebut tidak terbatas atas bangsa di mana mereka merupakan bagian. Arti umat mencakup pula seluruh manusia. Selanjutnya, yang kedua yaitu umatan wasatan. Istilah umatan wasatan mengandung makna masyarakat ideal. Konsep posisi tengah atau umatan wasatan ini menjadikan manusia mampu memadukan aspek material dan spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Next. Yang ketiga, khairun ummah. Istilah khairun ummah dapat ditafsirkan sebagai umat terbaik atau umat yang unggul. Pada Quran Surat Al-Imran ayat 10 menjelaskan bahwa kaum muslimin adalah umat terbaik yang membawa tugas untuk menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari munkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yaitu baldatun thayyibatun. Kata baldatun berasal dari kata balad, yang artinya tempat sekumpulan manusia yang hidup. Istilah ini lebih mengarah kepada tempat, bukan pada kumpulan orang atau masyarakat. Baldatun thayyibatun adalah sebuah tempat yang di dalamnya terdapat masyarakat yang terbaik, unggul, dan ideal. Baik, terima kasih kepada Saudara Rifa Lutfiana. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih kepada Saudara Rifa Lutfiana. Selanjutnya adalah ciri masyarakat ideal yang akan dibacakan oleh Aceh Nurdini Lia. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Yang selanjutnya itu ada ciri masyarakat ideal. Yang pertama itu beriman. Masyarakat ideal menurut Al-Quran adalah sebuah kondisi masyarakat yang mempunyai fondasi keimanan yang kokoh pada Allah Subhanahu wa taala. Ciri masyarakat yang diidealkan oleh Al-Qur'an di mana di dalamnya adalah orang-orang yang sepenuhnya beriman. Selanjutnya ada amar ma'ruf. Amar ma'ruf atau al-amru bil ma'rufi dapat diartikan
mengartikan memerintah atau mengajak kepada kebaikan, baik dalam bertindak atau berperilaku dan bertutur kata. Kebaikan tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama dari anggota masyarakat tersebut yang bertujuan untuk kepentingan bersama. Selanjutnya, ada nahi munkar. Istilah nahi munkar selalu bersanding dengan istilah amar ma'ruf, di mana ma'ruf merupakan sesuatu yang memiliki kebaikan, sedangkan munkar menunjukkan semua dosa dan kejahatan manusia sebagai sesuatu yang jahat. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Saudara Aceh. Selanjutnya adalah membentuk masyarakat madani yang akan disampaikan oleh saya. Membentuk masyarakat madani, syarat terciptanya masyarakat madani adalah yang pertama tidak adanya dominasi kekuasaan pemerintah atas masyarakat. Yang kedua, masyarakat memiliki ruang publik yang bebas sebagai sarana untuk mengemukakan pendapat. Yang ketiga, pemenuhan kebutuhan dasar setiap individu, keluarga, dan kelompok dalam masyarakat. Yang keempat, setiap masyarakat harus menerima setiap perbedaan sosial seperti suku, ras, agama. Kemudian yang terakhir, setiap masyarakat yang berkemampuan diberikan hak dan kesempatan. Selanjutnya adalah pembacaan kesimpulan yang akan disampaikan oleh Saudara Ian Winabella. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Untuk kesimpulannya, jadi masyarakat madani adalah proses penciptaan peradaban yang mengacu pada nilai-nilai kebijakan bersama. Dasar utama dari masyarakat madani adalah persatuan dan integrasi sosial. Dalam perspektif Islam, masyarakat madani memiliki beberapa istilah yaitu umatan wahidah, umatan wasatan, khairu ummah, baladun taibun. Adapun ciri-ciri masyarakat madani atau disebut juga masyarakat ideal, diantaranya adalah beriman, amar ma'ruf, dan nahi munkar. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Iin. Baik, materi mengenai masyarakat madani dalam perspektif Islam telah kami sampaikan. Selanjutnya materi kedua mengenai pemberdayaan masjid. Yang pertama ada pengertian pemberdayaan masjid yang akan disampaikan oleh Saudara Aceh. Baik, terima kasih moderator. Untuk pengertian pemberdayaan masjid, daya merupakan asal kata dari pemberdayaan, upaya menyusun sumber daya menjadi sebuah bangunan dengan cara memotivasi, mendorong dan memberikan kesadaran tentang keberadaan potensi yang dimiliki dan berkemungkinan mengembangkan itulah yang disebut pemberdayaan. Jadi, pemberdayaan masjid adalah usaha memberikan kekuatan pada masjid sehingga mencapai fungsinya yang maksimal. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Aceh. Selanjutnya ada aspek pemberdayaan masjid yang akan disampaikan oleh saya. Yang pertama ada idaroh, yaitu manajemen masjid yang mencakup manajerial masjid, pengadministrasian, pengorganisasian, perencanaan, pengelolaan keuangan, pengawasan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Yang kedua ada imaroh, yaitu kemakmuran masjid yang mencakup aktivitas masjid selain ibadah. Di sini bicara tentang ramainya aktivitas masjid selain fungsi ibadah juga fungsi-fungsi sosial ekonomi lainnya. Ada pembangunan koperasi, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, peringatan hari raya, dan kegiatan sosial lainnya. Yang ketiga dari ayah, yaitu kegiatan bangun-membangun masjid secara fisik, melengkapi fasilitas sarana prasarana, memelihara bentuk gedung termasuk keindahan, kebersihan, dan keamanan masjid. Selanjutnya ada bentuk-bentuk pemberdayaan masjid menurut Rasulullah yang akan disampaikan oleh Saudara Ian Winabella. Baik, terima kasih moderator. Bentuk-bentuk pemberdayaan masjid menurut Rasulullah. Yang pertama, pemberdayaan aspek spiritual. Pemberdayaan aspek spiritual sudah diawali ketika di Mekah, dan Rasulullah berhasil membentuk komunitas kecil kaum muslimin yang selanjutnya menjadi pionir-pionir pejuang dakwah di Madinah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Maka dari itu, bahwa masjid merupakan tempat dan pusatnya peribadatan umat muslim, di mana masyarakat bisa melakukan ibadah kapan saja di masjid tanpa adanya batasan waktu. Next, yang kedua, pemberdayaan aspek sosial. Beberapa upaya yang dilakukan Nabi dalam membangun sikap sosial masyarakat Islam antara lain, A. Dengan pengalaman ruhani di dalam masjid seperti sholat berjamaah, B. Melalui pendidikan di Masjid Nabawi dan tauladan Rasulullah yang secara terus-menerus ditanamkannya. 3. Pemberdayaan aspek pendidikan. Laki-laki dan perempuan diberi kesempatan yang sama untuk mengikuti pendidikan. Materi pendidikan berupa penyampaian nilai-nilai dari Al-Quran yang disampaikan dalam bentuk penyampaian umum dan halaqah atau duduk melingkar mengerumuni Nabi di sela-sela sholat wajib. Yang keempat, pemberdayaan aspek ekonomi. Penguatan ekonomi berbasis masjid dalam dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah lebih difokuskan pada 3 hal, yaitu pertama, penguatan etika bisnis Islami yang harus diterapkan dalam transaksi jual beli di pasar atau di tempat lainnya oleh seorang muslim seperti larangan menipu, curang, haramnya haramnya perbuatan riba, dan sebagainya. Kedua, dengan membangun ikatan persaudaraan di kalangan muhajirin dan ansor. Bantuan dari pihak ansor kepada kaum muhajirin yang sedang lemah dalam ekonomi. Ketiga, dengan mendirikan pasar di sekitar Masjid Nabawi. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas penyampaian materinya kepada Saudara Iin. Selanjutnya adalah contoh pemberdayaan masjid yang akan disampaikan oleh Saudara Rifa Lutfiana. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Yang selanjutnya yaitu contoh pemberdayaan masjid. Semua pemberdayaan di masjid yang mengatur dan mengelola yaitu DKM Masjid. Kegiatan yang dilakukan pengurus Dewan Kemakmuran Masjid atau DKM yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengkoordinir, memotivasi dan membimbing seluruh kegiatan bidang dan departemen dalam melaksanakan amanah organisasi. Yang kedua, memotivasi jamaah dalam kemakmuran masjid. Yang ketiga, menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang meningkatkan keimanan, keilmuan, dan ketakwaan jamaah. Yang keempat, melakukan pemeliharaan dan sarana masjid. Yang kelima, menyelenggarakan kegiatan sosial atau kemasyarakatan. Yang keenam, menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang meningkatkan keilmuan dan keterampilan jemaah. Yang ketujuh, membina majelis taklim ibu-ibu. Dan yang kedelapan, mengaktifkan dan membina organisasi remaja masjid. Yang di bawah itu saya menang barang. Oke, selanjutnya ada contoh pemberdayaan masjid. Yang pertama, melayani penyelenggaraan jenazah bagi warga yang meninggal dunia. Yang kedua, menyediakan atau melaksanakan pemotongan dan pembagian hewan kurban. Yang ketiga, melayani penerimaan pembayaran zakat, infak, dan sodakoh. Yang kelima, mengadakan pengajian rutin majelis taklim. Yang keenam, pengajian remaja, pengajian ibu-ibu, pengajian bapak-bapak, pengajian bulanan. Yang ketujuh, acara minggu bersih, dan yang kedelapan, berbagi ketika Ramadan. Oke, selanjutnya ada kesimpulan yang akan dibacakan oleh Saudara Aceh Nurdinilia. Baik, terima kasih moderator. Untuk kesimpulan, dalam pemberdayaan masyarakat, masjid merupakan salah satu objek untuk memberdayakan masyarakat. Pada umumnya, fungsi masjid adalah untuk tempat ibadah. Telah mempergunakan fungsi masjid tersebut sebagaimana fungsi masjid pada zaman Rasulullah SAW. Adapun nilai layanan sosial yang dicerminkan dalam beberapa hal diantaranya memahami karakteristik dalam melakukan pelayanan dan nilai kebersamaan, kepedulian, serta empati masyarakat terhadap kelompok yang rentan, kepercayaan dan spirit organisasi spiritual, dan lainnya. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Aceh dan kepada teman-teman yang sudah menyampaikan materinya. Baik teman-teman, alhamdulillah materi demi materi telah kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan.
Dan jika ada pertanyaan, bisa disampaikan melalui kolom komentar. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.